Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran JavaScript dasar untuk web automation. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang operator matematika yang ada di JavaScript. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah sering menggunakan sama dengan, plus, dan min. Nah, di video kali ini kita akan lebih mendalami semua itu. Nah, kita langsung aja ke materinya ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah bisa membuat sebuah tipe data integer atau variabel integer. Kita contohkan ya. Misalnya kita let number, misalkan seperti itu, sama dengan, nah, jika kita translate ke dalam bahasa Indonesia, nama variabel number adalah misalkan 5 ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan number ini kita tambahkan dengan angka 1. Jadi kalau misalkan mau menambahkan kan seperti ini ya. Number sama dengan number plus 1, misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba langsung alert aja, kita lihat hasilnya. Kita alert, kita panggil si numbernya, variabel numbernya. Kita tutup dengan titik koma. Save and close, kita play. Nah, hasilnya akan menjadi 6. Sekarang kita kurangi. Kita kurangi. Simbol untuk mengurangi seperti biasa, kita pakainya min. Save and close, kita play. Nah, akan menjadi 4. Nah, gimana kalau misalkan kita akan mengkalikannya? Misalkan mengkalikan number ini kita akan kalikan menjadi 2. Gampang, kita pakai aja si simbol bintang. Bintang, lalu misalkan kalinya kita kali 2. Harusnya ini akan menjadi 10 ya. Save and close, kita play. Nah, menjadi 10. Nah, gimana kalau misalkan kita maunya bagi? Nah, kalau bagi, kita pakai aja bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini. Kita contohkan variabelnya, kita ganti menjadi angka 6. Nah, untuk membagi, bisa memakai simbol garis miring. Nah, seperti itu. Jadi, number kita bagi 2. Save and close, kita sekarang coba play. Nah, hasilnya menjadi 3. Nah, sebetulnya masih ada sih operator matematika yang ada di JavaScript. Ada modulus, ada cosinus, ada sinus, dan sebagainya. Hanya saja saya tidak akan menjelaskannya karena mungkin ketika nanti kita membuat sebuah coding untuk web automation, script tersebut tidak akan kita gunakan atau operator tersebut tidak akan kita gunakan. Jadi kita akan pakai yang dasar-dasarnya aja ya. Jadi untuk menambahkan kita bisa memakai plus, untuk mengurangi bisa pakai min, dan untuk membagi kita bisa pakai garis miring, dan untuk mengkalikan kita bisa pakai simbol bintang seperti itu ya. Nah, sudah ya. Sebetulnya jika operasi matematikanya simple, hanya menambahkan sebuah variabel dengan satu data aja, kita bisa persingkat. Jadi ini kita hapus saja, bisa ini number sama dengannya kita hapus saja, kita langsung panggil si numbernya, kita tambahkan plus sama dengan, lalu nomor berapa yang akan kita masukkan atau angka berapa yang akan kita tambahkan. Coba kita save and close, kita play. Nah, hasilnya akan menjadi 8 ya. Sekarang gimana kalau misalkan kita di sininya ganti pakai min? Harusnya menjadi 4. Kita coba ya, save and close, kita play. Nah, sama aja. Sekarang kalau misalkan ganti jadi kali. Nah, gimana nih hasilnya? Save and close, harusnya menjadi 12 ya. Kita play. Nah, sama aja ya. Jadi dengan metode seperti ini kita bisa mempersingkat si kode kita. Lalu ada satu lagi nih. Misalkan kita akan menambahkan si variabel number ini dengan angka 1. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini 1. Harusnya ini kan jadi 7 ya. Coba kita play. Nah, sama aja. Nah, hanya saja kita bisa persingkat lagi nih. Jadi kita tidak perlu memakai plus 1 di sini. Jadi ini kita hapus saja. Hapus. Lalu plusnya kita tambahkan 1 lagi. Jadi number plus plus. Ini artinya number plus 1. Harusnya ini hasilnya menjadi 7 nih. Kita save and close, kita play. Nah, sama aja ya. Jadi bisa lebih fleksibel juga. Nah, script seperti ini biasanya kita akan gunakan ketika kita membuat sebuah proses looping. Kalau misalkan mau dikurangi 1, bisa ininya ganti jadi min-min. Kita coba save and close, kita play. Nah, sama aja ya, jadi 5. Nah, lalu gimana kalau misalkan tipe variabelnya itu bukan tipe data integer atau string lah tipe datanya? Bisa saja, hanya saja mungkin operator matematikanya tidak bisa digunakan semua ya.
Yang mungkin bisa kita gunakan hanya plus aja. Kita langsung aja ya, kita contohkan misalkan di sini tipe datanya kita ganti jadi string. Ini misalkan pria masa depan. Nah, kalau biasanya kan kita ingin menambahkan tag seperti ini ya, number sama dengan number plus, lalu kita masukkan stringnya ya, misalkan channel. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba panggil, save and close, kita play. Nah, masuk ya. Tadi kan value-nya hanya pria masa depan, tapi ditambahkan dengan string channel. Jadi hasilnya seperti ini nih. Sebetulnya kita bisa persingkat juga nih, jadi seperti ini bentuknya. Ininya sama, kita hapus aja si number sama dengannya. Lalu plus di sini kita masukkan dulu sama dengan. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba play deh, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sama aja ya. Biasanya penulisan seperti ini digunakan untuk membuat script iMacros JavaScript versi lama nih. Biasanya kan seperti ini ya. Ditambahkan lagi misalkan di sini URL goto, terus ditambahkan lagi wait second seperti itu ya. Hanya saja sekarang kan JavaScript-nya sudah ada updatean terbaru ya. Kita bisa menggunakan backtick juga. Jadi saya tidak pernah menulis lagi script iMacros dengan penulisan variabel seperti ini. Jadi kalau misalkan scriptnya panjang, kita bisa persingkat dengan pakai backtick. Nah, sudah ya, kita sudah memahami simbol-simbol matematika yang ada di JavaScript. Hanya saja yang belum kita bahas, ada nih satu lagi simbol. Apa? Yaitu simbol sama dengan. Nah, kalau di sini kan simbol sama dengan ini bermakna adalah ya, variabel number adalah string pria masa depan. Kalau misalkan simbol sama dengannya ini tidak hanya satu, ini bisa bermakna operator perbandingan. Apa tuh operator perbandingan? Jadi kalau misalkan sama dengannya hanya satu, ini bermakna adalah. Nah, kalau simbol sama dengannya ada dua, berarti bermakna perbandingan value. Nah, kalau misalkan simbol sama dengannya ada tiga, ini bermakna perbandingan value dan tipe data. Di video pertama kan kita sudah mengetahui ya, kalau memang di JavaScript itu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini kan value-nya cuma ada dua ya, true dan false, ya atau tidak. Tipe data logika sebenarnya kalau tipe data boolean ini. Sekarang kita coba nih. Misalkan di sini let numbernya kita ganti jadi 6 deh. Kita jadi 6. Lalu ininya hapus dulu aja. Nah, sekarang kita bandingkan nih variabel number ini dengan yang kita mau. Misalkan seperti ini. Number sama dengan, kita pakai dua ya, sama dengan, kita masukkan di sini huruf 0. Jadi kalau misalkan kita baca di dalam bahasa manusia seperti ini ya, variabel number apakah sama dengan value 6? Karena di sini hanya membandingkan value. Harusnya ketika kita play ini munculnya true. Karena di sini ada tanda kutip ya, hapus ya. Kita coba play lagi. Nah, betul ya, true. Karena kenapa? Karena lihat di sini variabel number apakah isinya 6. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan sama dengannya kita tambahkan 3. Nah, satu lagi. Save and close, kita play. Hasilnya true juga. Nah, gimana kalau misalkan 6-nya kita rubah formatnya jadi format string. Nah, seperti ini ya. Kita coba pakai sama dengan 1 dulu deh. Save and close. Harusnya ini munculnya true. Ya, betul ya, true. Kenapa true? Karena di sini hanya membandingkan variabel 6 apakah isinya 6. Nggak peduli dia tipe datanya apa. Pokoknya sama, maka akan dianggap sebagai true. Nah, gimana kalau misalkan sama dengannya 3? Ini harusnya munculnya false. Nah, betul ya, false. Kenapa? Karena lihat di sini. Di sini kan
variabel number ini tipe datanya integer ya, integer 6. Tapi di sini kita mengecek nih, apakah tipe data dan value-nya string 6? Ya hasilnya jadi false. Kenapa? Karena tipe datanya sudah beda. Kita coba deh sekali lagi nih. Kalau misalkan ininya kita ganti jadi string. Nah, string 6. Nah, kalau seperti ini sama dengannya 2, kita tes lagi. Di sini kan lihat ya, 6 ini tipe datanya string ya. Kita membandingkan 6 ini dengan string 6. Harusnya ini muncul true. Kenapa? Karena value-nya sama. Tuh, sama ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan sama dengannya 3? Harusnya true juga karena dilihat di sini value dan tipe datanya sama. String 6 ya. Nah, gimana kalau misalkan di sini kita ganti tipe datanya jadi tipe data integer? Kalau misalkan sama dengannya 2, ini bisa jadi true. Kenapa? Karena yang sama dengan 2 itu hanya mengecek value-nya saja, tidak mengecek tipe datanya. Kita coba deh. Kita play. Tuh, hasilnya sama ya, true. Kalau misalkan sama dengannya 3, harusnya ini false karena lihat tipe datanya beda. Save and close, kita play. Nah, hasilnya false. Nah, lalu ada satu lagi nih yang biasanya kita gunakan ketika kita membuat sebuah logika dengan bahasa pemrograman. Apa itu? Operator tidak sama dengan. Nah, kalau ini kan sama dengan 2 bermakna membandingkan yang sama ya. Kalau misalkan seperti ini bentuknya, tanda seru sama dengan, ini membandingkan tidak sama dengan. Nah, kalau yang ini kita tulis ya, membandingkan tidak sama value-nya. Nah, kalau misalkan gini, tanda seru sama dengannya 2, ini membandingkan tidak sama dengan value dan tipe datanya. Sekarang kita coba deh. Kita lihat di sini ya. Variabel number ini kan string 6 ya. Sekarang kita hapus sama dengannya. Kita ganti dengan tanda seru sama dengan. Jadi artinya, apakah variabel number ini tidak sama dengan 6? Kita coba hasilnya. Kita play, hasilnya false. Kenapa? Nah, kita lihat di sini. Variabel number kan isinya string 6. Ini kan kita membandingkannya dengan integer 6. Kenapa hasilnya false? Karena dia hanya mengecek value-nya. Value-nya kan tetap sama ya, 6 dan 6. Nah, gimana kalau misalkan sama dengannya kita tambahin 1. Save and close, kita play. Harusnya ini munculnya true. Ya, munculnya true. Kenapa? Karena lihat di sini. Iya, memang value-nya sama, tapi ini tipe datanya beda. Jadi, ketika kita memasukkan operator tidak sama dengannya 2, dia membandingkan tipe data dan value-nya. Jadi, dia akan memunculkan true. Karena si JavaScript menganggap ini tidak sama. Meskipun nilainya sama, value-nya sama. Tapi kalau tipe datanya tidak sama, ya dianggap true. Karena kita membandingkannya dengan tidak sama dengannya 2. Nah, mungkin konsep seperti ini kalau di awal-awal agak sedikit membingungkan ya. Hanya saja ketika kita sering menggunakan operator sama dengan dan tidak sama dengan ini, kemungkinan kedepannya kita bisa memahami konsep ini. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.